Keluarga memiliki banyak fungsi, tetapi fungsi yang paling utama adalah mencurahkan isi hati dan berbagi kasih sayang. Itulah sebabnya ada ungkapan family is everything. Keluarga adalah segala-galanya. Nah, fungsi keluarga itu yang kita lihat dalam teks bacaan kita saat ini, dalam kitab Injil Markus ini. Ibu Yesus, Maria, dan saudara-saudara Yesus yang lain datang menjumpai Yesus. Mereka datang dengan satu motivasi yang luhur. Mereka datang untuk menjalankan fungsi keluarga itu, melindungi Yesus, memberikan rasa aman kepada Yesus. Mengapa? Sebab banyak orang menganggap Yesus tidak waras lagi. Banyak orang menganggap Yesus sudah gila. Gila. Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang lain itu datang dengan maksud yang baik. Mereka tidak ingin Yesus dikata-katai. Mereka tidak ingin Yesus terlibat konflik dengan pemuka agama, para ahli Taurat. Mereka tidak ingin Yesus mengalami beban psikis. Mereka tidak ingin Yesus mengalami kondisi batin yang tidak menyenangkan. Jadi motivasi Maria dan saudara-saudara Yesus yang lain itu sebenarnya baik, luar biasa. Nah, yang membuat teks ini menarik adalah Yesus enggan bertemu dengan mereka. Yesus seolah tidak mau bertemu dengan mereka. Nah, apa sesungguhnya yang memotivasi Yesus atau yang membuat Yesus tidak mau bertemu dengan ibunya, enggan bertemu dengan saudara-saudaranya? Ada apa? Saya melihat ada 3 hal yang mendorong Yesus bersikap demikian. Yang pertama, Yesus saat itu sedang melayani. Yesus saat itu sedang bekerja. Dan Yesus tidak mau pekerjaannya itu terhambat. Yesus tidak ingin pelayanannya itu terhenti. Jadi di sini sesungguhnya mengapa Yesus terkesan enggan menjumpai ibu dan saudara-saudaranya, karena Yesus mau berkonsentrasi pada pekerjaannya terlebih dahulu. Yesus mau menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Jadi Yesus tahu mana yang menjadi skala prioritas, mana yang harus didahulukan, dan mana yang kemudian harus dia selesaikan. Yang kedua, Yesus baru saja memperingatkan orang banyak tentang dosa menghujat Roh Kudus. Itu berarti masih ada banyak hal yang Yesus mau ajarkan. Mengapa Yesus enggan menjumpai ibunya dan saudara-saudaranya? Sebab Yesus tahu jika dia menjumpai ibu dan saudara-saudaranya, besar kemungkinan mereka akan membujuk dia pulang bersama-sama dengan mereka, dan itu yang Yesus tidak mau. Faktor yang ketiga, mengapa Yesus enggan jumpa ibunya dan saudara-saudaranya, itu tersirat dari ayat 35 dari Markus pasal 3. Ya. Yesus datang ke dunia ini punya tujuan. Yesus datang ke dunia ini menjalankan, melaksanakan misi Allah. Intinya, Yesus melakukan pelayanan itu, melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah dia harus mengajar. Kehendak Allah dia harus membimbing, mengarahkan kehidupan banyak orang untuk mengerti apa sesungguhnya kerajaan Allah itu. Nah, pekerjaan itu belum selesai.
Jadi Yesus, mengapa dia enggan jumpa ibu dan saudara-saudaranya? Karena Yesus mau berfokus pada tujuan hidupnya. Tujuan dia datang ke dunia, melakukan kehendak Allah, melaksanakan misi Allah, menebus dan menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Kisah Yesus yang enggan menemui ibu dan saudara-saudaranya memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita. Betapa pentingnya menjunjung tinggi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Betapa pentingnya melaksanakan tanggung jawab itu sepenuh hati. Yesus enggan jumpa ibu dan saudara-saudaranya sebab tanggung jawab pelayanannya belum selesai. Dia harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Baru dia mengambil kesempatan untuk jumpa ibu dan saudara-saudaranya. Setiap orang, entah dia besar atau dia kecil, memiliki tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Laksanakanlah itu. Kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Itu sesuatu yang sangat berharga, yang mendatangkan berkat dalam hidupmu jika engkau mengerjakannya dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kita dapat dari teks ini, dari sikap Yesus yang enggan menjumpai ibu dan saudara-saudaranya, adalah betapa pentingnya memastikan apa yang menjadi skala prioritas dalam hidupmu. Ini penting sekali. Sebab setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan kita harus mengambil keputusan. Pilihan A atau pilihan B. Harus ambil keputusan. Nah, untuk memudahkan kita mengambil keputusan, kita harus memastikan apa yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berfokuslah pada apa yang menjadi tujuan hidupmu. Tuhan Allah menghadirkan kita di bumi ini bukanlah sebuah kebetulan. Kita dihadirkan dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Pernahkah Anda mengambil waktu menanyakan tentang hal ini? Apa sesungguhnya maksud Tuhan menghadirkan saya di muka bumi ini? Apa sesungguhnya rancangan Tuhan bagi saya sehingga saya dihadirkan di muka bumi ini? Ajukanlah pertanyaan itu dan mintalah Roh Kudus menolongmu menemukan apa yang menjadi tujuan hidup. Sikap Yesus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa fungsi keluarga bukan hanya melindungi keluarga, tetapi juga memotivasi dan memberdayakan anggota keluarganya.